Dengan Dirut PT PFN yang baru, petang ini juga kita sudah bergabung bersama dengan sinias muda yang baru saja menyutradarai film Kakak Bos, Arie Kriting. Halo, selamat petang, Bung Arie. Halo, selamat petang Oke, semuanya. Kakak Arie dengan Maidop di sini. Sepertinya juga tadi sudah mengikuti ya perbincangan dengan Dirut PT PFN yang baru, Ivan Seventeen. Sejumlah aktor, Anda juga termasuk Fedi Nuril, Panji Pragiwaksono, Kevin Julio, Dewi Irawan, menyampaikan kritik dan juga keheranan mereka dengan penunjukan Ivan Seventeen. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya mendukung ya. Ya, kalau saya sebenarnya ya. Sebenarnya sih untuk saya pribadi sebenarnya mungkin boleh kita memberi kesempatan. Tapi untuk saya sih lebih kepada kayak di era sekarang ini tuh kemampuan kita untuk menakar kemampuan kapabilitas kita itu menurut saya penting juga. Bukan hanya sekedar semua apa yang dihadapi kita mau hadapi dengan semangat. Saya rasa itu dua hal yang berbeda gitu. Ibarat kata kalau misalnya saya ditawari jadi vokalisnya Seventeen kan mungkin saja gitu. Tapi dari saya pribadi apakah saya terima tawaran itu gitu. Mengingat keterlibatan saya dalam industri memang sama-sama kesenian, tapi saya di industri musik sejauh mana gitu. Ketika saya ditawari jadi vokalisnya Seventeen, saya juga pasti akan Jadi berpikir, Anda ini bahasanya mengkritik sebenarnya ya, kalau tidak kompeten bisa menolak sebenarnya. saya tidak bisa bilang kompeten apa tidak. Kita yang menakar diri sendiri. Kalau saya jadi vokalisnya Seventeen, saya akan menakar diri saya bahwa saya tidak terlalu terlibat dengan industri ini gitu. Kayaknya bukan saya deh, mungkin boleh cari teman-teman yang lain. Itu kan bolanya ada di tangan kita gitu. Takarannya ada di tangan kita. Nah, saya itu tidak bisa mengintervensi dan juga nyebrang ke wilayah itu karena yang bisa menakar dirinya sendiri adalah Bang Ivan sendiri gitu. Seberapa optimis dan seberapa dia merasa mampu membawa PFN ini ke tahap selanjutnya, yaitu beliau sendiri. Nah, di saat juga kita harus melihat bahwa PFN ini sebenarnya memang adalah sebuah perusahaan milik negara gitu, yang Oke. kerja di sektor film. Kalau misalnya tadi Bang Ivan bilang bahwa dia berharap bisa membawa PFN ini menjadi hub. Nah, sejak 10 tahun yang lalu juga upaya untuk bisa mengkolaborasikan berbagai macam pemangku kebijakan dalam industri perfilman ini sudah dilakukan lewat Bekraf juga, lewat kementerian eh, lewat berbagai kementerian juga. Salah satunya saya ingat itu Bekraf. Bekraf dulu itu pernah berusaha memformat dirinya itu untuk menjadi salah satu hub yang menghubungkan antara pelaku industri film, produser dengan pemilik modal gitu. Kemudian film ini ingin diarahkan untuk berkontribusi real terhadap pembangunan. Salah satunya sektor pariwisata. Waktu itu kolaborasinya antara Kementerian Pariwisata dengan Oke. Bekraf. Waktu itu pernah ada Tapi Kakak Ari, maaf saya potong nih. Sebenarnya ada banyak juga mungkin publik yang tidak tahu atau apa itu PT PFN. Sebenarnya seberapa penting, seberapa besar, signifikan peran PFN bagi industri film di Indonesia? Ya, artinya kehadiran negara ini sudah beberapa kali diupayakan lewat Bekraf, lewat kementerian itu sudah beberapa kali diupayakan. Nah, sementara PFN ini kan sebenarnya positioningnya itu kan sebenarnya sebagai sebuah perusahaan gitu, sebagai sebuah perusahaan. Dan kalau kita tinjau ke belakang ya memang PFN tuh mengalami banyak sekali kerugian gitu. Kalau Bang Ivan tadi bilang bahwa PFN ini tidak seperti BUMN yang dibayangkan orang-orang bahwa keuntungannya besar kemudian dan lain sebagainya, memang benar gitu. Tapi untuk memajukan sebuah perusahaan itu kan kita harus sadar dengan kapabilitasnya gitu. Ketika bicara sektornya adalah industri film, bagaimana powernya dalam menghimpun sinias-sinias mungkin atau elemen-elemen yang dirasakan dibutuhkan untuk membangun PFN ini seberapa besar untuk bisa hadir di situ gitu loh. Membangun komunikasi karena ini kan masalah komunikasi. Kalau sejak awal aja komunikasinya sudah dengan orang-orang yang menurut saya dalam tanda kutip punya kapabilitas di industri perfilman, sejak awal saja komunikasinya udah ada kendala gitu, ke depannya akan seperti apa. Kalau misalnya disebutkan tadi eh, di jajaran direksi dan komisaris juga ada yang dari industri perfilman, menurut saya sih memang ada representasi itu. Tapi bagi saya posisi direktur utama itu menurutku ya itu memang
bayanganku adalah orang yang punya kapabilitas dalam Jadi menurut Kakak Ari ini jadi pemilihan Ivan Seventeen ini karena apa? Kemampuan atau kemudian kedekatan atau balas jasa? Nah, kalau untuk saya sih saya tidak mengerti ya. Maksudnya itu motivasi yang diturunkan untuk memilih itu motivasinya itu apa? Itu saya tidak berani menjustifikasi itu. Cuma pribadi sih kalau saya ini ya, kalau dari sudut pandangnya saya betul diserahkan sebuah kepercayaan itu betul adalah sebuah tantangan, adalah sebuah amanah untuk kita. Tapi lebih daripada itu menyadari kapabilitas kita itu adalah sesuatu yang beda lagi gitu loh. Ada bolanya itu ada di tangan kita juga gitu loh. Untuk saya pribadi ya, ini hanya bayangan aja. Dan kalau misalnya ada banyak keraguan hari ini sih, mungkin itu bisa menjadi sebuah ibaratnya motivasi tersendiri buat Bang Ivan ketika menjalankan PFN ini seperti apa ke depannya. Itu silakan dijadikan motivasi. Tapi balik lagi bahwa apakah perusahaan negara itu memang akan seperti itu modelnya gitu loh, diserahkan kepada orang-orang yang secara track record. Kan kalau kita bicara kapabilitas itu kan harus ada track recordnya, harus ada visi jangka panjangnya seperti apa yang membuat bagaimanapun juga BUMN itu kan pada akhirnya akan dibiayai oleh negara juga gitu loh. Perusahaan yang merugi tapi kan gaji dirutnya pasti akan jalan terus gitu ya. Nggak tahu ada hubungannya apa enggak gitu. Kan uang negara, uang rakyat juga yang akhirnya akan masuk untuk memodali, untuk memperbaiki itu. Nggak mungkin dong diperbaiki hanya dengan gagasan-gagasan. Pasti ada apa namanya ya, upaya-upaya konkret untuk bagaimana memperbaiki fasilitasnya, untuk membayar gaji karyawannya. Pasti ada gitu. Dan itu lagi-lagi uang negara yang masuk ke situ. Uang negara ini mau diserahkan kepada siapa nih? Kira-kira apa? Kira-kira visi jangka panjang apa? Kapabilitasnya apa? Nah itu yang menurut saya. Oke, jadi Anda melihat ini merasa penting ya sebuah instansi institusi ini dipimpin oleh orang yang tepat dan juga kredibel, punya kapasitas untuk nanti bisa memimpin terutama lembaga yang memang punya sederet masalah yang harus diselesaikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Sinias Muda Ari Kriting di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu Kakak Ari. Terima kasih banyak.